Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sekarang memasuki dunia industri yang tentu saja kita tidak bisa melepaskan diri dari gawai, dari HP yang setiap saat, setiap waktu mampu melihat segala sesuatu. Apa yang katakan Mas Imam tadi betul. Belajar dari mana saja bisa. Sekali ketuk kita mau menelusuri dunia bisa. Yang dulu kita sulit mau melihat Singapura, kita mau lihat Australia, mau lihat Finlandia, sekarang sekali ketuk semua bisa kita lihat. Maka dimensi-dimensi ini menjadi salah satu bagian upaya kita. Maka selalu saya katakan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, jangan kaget kalau pelan-pelan ditinggalkan oleh mahasiswanya ya. Jangan kaget ya, Mas Imam jangan kaget kalau mahasiswanya melupakan Mas Imam. Karena apa? Sekarang ada Pak dosen, Pak Google yang siap melayani 24 jam. Ada YouTube 24 jam. Nggak pernah marah. Tanya apapun dijawab. Pertanyaannya salah pun dibetulkan. Apa yang kamu maksud ini Thomas? Oh iya mbah, enter, jeleng. Nah, ini bagian-bagian yang tentu harus kita sikapi. Maka kenapa saya membuat channel M. Rohmadi Ratulisa? Itu menjadi bagian upaya saya untuk hadir di hadapan mereka. Ketika tanya, coba lihat di channel Pak Rohmadi itu, ada di situ. Weh, sudah lengkap ya Pak? Oke. Sehingga saya selalu bisa hadir bersama mereka, berdiskusi dengan mereka, bisa bercerita dengan mereka. Sehingga saya katakan silakan nanti cek lagi, lengkapi pengetahuanmu di Google boleh, di YouTube boleh, dimanapun. Di buku-buku semua ada. Di manapun kita mendapatkan materi bisa mengembangkan kompetensi kita. Nah, Bapak dan Ibu, inilah kondisi kita. Implementasi pembelajaran bahasa ini dengan coding-coding di abad 21 harus kita lakukan saat ini. Teman-temanku tidak bisa lagi menjadi guru, menjadi dosen hanya bertumpu pada pembelajaran konvensional dan kolonial yang tentu saja akan ketinggalan jauh. Jangan dikira secara pengetahuan kalau kecepatan anak-anak kita lebih cepat mendapatkan wawasan dan pengetahuan itu. Nah, bagaimana kita bisa mensikapi menjadi bijak untuk bisa menjadi teman diskusi mereka, menjadi teman yang tentu saja mampu memberikan kontribusi nyata bagaimana mereka bisa berdiskusi dengan kita. Nah, dimensi-dimensi ini yang kita bangun teman-temanku yang badan luar biasa, tentu nanti akan berdampak secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu di channel di Google semua ada. Kita mau tanya apa saja ada, mau belajar apa saja ada, hanya tinggal kita lakukan verifikasi. Apakah domainnya ini betul-betul terpercaya, apakah ini sahih, apakah ini valid. Ini fungsi kita agar kita terhindar dari informasi-informasi yang hoax. Nah, apa yang katakan Mas Imam tadi menjadi landasan dasar potensi pemahaman linguistik, teoritis, dan fungsional yang harus dijadikan pegangan untuk masuk ke ranah implementasi dunia digital. Di era digital, di abad 21, itu tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita. Jadi, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, guru, dosen, masyarakat bahasa di seluruh Indonesia, keluarga besar adopsi, mari kita bangkit, kita berinovasi tiada henti untuk hadir turut serta membangun NKRI, membangun multigenerasi NKRI. Dengan apa? Dengan cara kita memberikan ruang berbagi, untuk memberikan ruang berdiskusi melalui bahasa, sastra, dan apa yang katakan Mas Imam tadi keren sekali. Bagaimana kita bisa memilih pemakaian bahasa yang digunakan ragam ilmiah, tentu saja akan lugas, tegas, jelas, maknanya tidak berkias. Beda lagi kalau bahasa literer, dalam bahasa puisi. Ku ingin menyatu dalam kalbu, tatkala pelangi senja tak pernah kutemukan. Hadir jiwaku, lepas hatimu, aku pun telah sirna di hadapanmu. Berbeda lagi. Jadi dimensi ragam jurnalistik juga berbeda lagi. Nah, dimensi-dimensi inilah ketika kita pilah dan kita bagikan, tentu kita akan bisa memilih dan memilah dalam berbagai dimensi kehidupan, baik itu medsos, itu dunia nyata, dunia kehidupan, semuanya ada. Dan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi saat ini memang luar biasa, tidak bisa kita lepaskan dan tidak bisa kita hindari. Pilihan dari semua diksi yang dikatakan Mas Imam tadi, pilihan dari semua bahasa yang kita miliki, repertoire bahasa yang kita miliki, ini semua akan berdampak ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Tinggal kita bagaimana bisa memilih. Karena apa? Ini akan bersangkutan dengan kemampuan menggunakan bahasa yang baik dan santun, merupakan implementasi dari linguistik.
dalam pembelajaran bahasa di kelas maupun di luar kelas. Jadi jangan dikira belajar bahasa itu hanya di kelas, Bapak Ibu. Belajar bahasa itu di kelas, di luar kelas, dengan masyarakat sebagai laboratorium kehidupan yang tentu saja akan langsung bisa mensikapi ini. Bapak Ibu lihat ketika dampak-dampak netizen, bagaimana ketika anggota DPR salah ngomong, salah berbicara, ini ternyata luar biasa. Dampak sosial, dampak budaya, dan ini kehati-hatian, ini kewaspadaan, ini yang harus kita berikan kepada anak-anak didik kita, mahasiswa kita, murid-murid kita, semuanya harus laku tapa berata untuk bisa melihat mana yang benar, mana yang harus kita suguhkan agar kita tidak terbelenggu pada undang-undang ITE yang tentu saja akan mengurung kita sendiri karena jarimu harimaumu, ya. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita lihat bahwa dimensi yang tidak bisa kita lepaskan, inovasi pembelajaran abad 21, teman-teman harus mulai memanfaatkan media digital. Ini kita lihat bagaimana pembelajaran abad 21 sudah memanfaatkan berbagai perangkat media yang begitu inovatif. Nah, kita bisa lihat dan kita saksikan sekilas bagaimana pembelajaran abad 21 ini juga bisa kita terapkan dalam bidang linguistik, dalam berbagai media. Bapak Ibu, objek digital begitu luar biasa. Dari revolusi industri 1 sampai 5, semua bisa kita manfaatkan untuk pengembangan inovasi pembelajaran implementasi linguistik di abad 21. Silakan Bapak Ibu memanfaatkan ini semua, ya. Nah, sehingga tadi katakan Mas Imam, belajar linguistik dari mikro dan makro, linguistik struktural yang selalu kita kenal sejak dulu belajar linguistik umum, linguistik dari fonologi, morfologi, sintaksis, analisis, wacana, semantik. Lalu mikrolinguistiknya atau linguistik fungsionalnya, ada psikolinguistik, sosiolinguistik, pragmatik, psikopragmatik, linguistik forensik, leksikografi, neurolinguistik, religiolinguistik, dan pengembangan-pengembangan yang lain. Silahkan, itu dibuka sela-selanya. Saya menekuni dalam bidang pragmatik, sekarang saya kembangkan dalam bidang pragma linguistik. Ada juga saya kembangkan psikopragmatik, saya kembangkan dengan semiopragmatik. Nah, sehingga banyak hal yang tentu saja akan kita kembangkan di era digital ini. Saya kembangkan lagi menjadi konsep-konsep yang tentu saja akan menjadi konsep pengembangan linguistik fungsional yang nanti berdampak semua aspek. Nah, silahkan teman-teman bisa membuka wacana, wahana-wahana ini semakin luas. Sehingga implementasi linguistik dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran dapat kita lihat dimensi-dimensi yang tentu saja akan berkaitan. Dan ini katakan Mas Imam tadi, bagaimana kita dari tek, kotek, dan konteks itu akan mampu melihat. Saya selalu katakan, ketika kita belajar linguistik struktural, berarti kita belajar pada diadik, bentuk dan fungsi. Ya, bentuk dan fungsi. Misalnya Mbak Sisi membaca, ya udah informasi Mbak Sisi sedang membaca, ya, bentuk dan fungsi. Tapi kalau saya ubah intonasinya menjadi apa? Mbak Sisi membaca. Nah, berubah intonasinya menjadi tanda tanya, maka ini bisa konteksnya yang dilibatkan. Jadi menjadi linguistik fungsional, bentuk, fungsi, dan konteks. Apa? Mbak Sisi membaca. Nah, ini menjadi salah satu dimensi. Maka dimensi linguistik struktural dan fungsional bisa kita lihat dari diadik, bentuk dan fungsi, lalu triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Maka kita akan bisa melihat elaborasi dan kolaborasi dimensi linguistik struktural dan fungsional ini secara bersama-sama. Dan tentu teman-teman ini semua adalah ahli bahasa, ahli sastra, ahli pengajaran. Tinggal bagaimana mengemas ide, gagasan, wawasan, repertoar kebahasaan kita di dalam pengembangan pembelajaran yang kita lakukan, baik di dalam kelas maupun luar kelas. Dan tentu saya selalu katakan, wahai pada teman-temanku, guru-guru, dosen, mahasiswa,
Alumni lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia harus mampu menyampaikan ide dan gagasan secara cemerlang, menarik, dan menyenangkan di hadapan orang lain. Dan ini menjadi dimensi-dimensi implementasi linguistik dalam pembelajaran bahasa dan implementasi linguistik di dalam kehidupan sehari-hari, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Karena apa? Dimensi ini bisa kita kenali bagaimana kita nyambung dengan kajian-kajian interdisipliner. Seperti linguistik dengan sosiologi, muncullah sosiolinguistik. Linguistik dengan psikologi, muncullah psikololinguistik. Linguistik forensik kaitannya dengan kedokteran, kita akan lihat ke sana. Lalu kita kaitkan dengan neurolinguistik, kita kaitkan dengan ilmu kedokteran. Nanti kait dengan psikologi, bisa menjadi psikopragmatik yang saya katakan tadi. Dimensi-dimensi ini bisa kita gabungkan. Maka selalu saya katakan, ketika kita membangun silaturahmi, akan muncul komunikasi, dan komunikasi ini akan menjadi aspek kolaboratif. Nah, nanti kita ada aksi nyata. Saya ingin nanti dari kuliah-kuliah umum kita ini, nanti siapa tahu, oh nanti saya bentuk komunitas pragmatik sesuai bidang keilmuan saya dong. Nanti terus kita akan kolaborasi nulis dong. Ayo kita bersama-sama nulis, kita kolaborasikan ide kita. Oh dari Jawa Tengah, dari DIY, dari Jawa Timur. Nanti kita kolaborasikan bersama keluarga adopsi di seluruh Indonesia. Betapa indah dan kerennya ketika kita berkolaborasi bersama-sama. Ini yang harus kita lakukan. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru SD. Kita lihat bagaimana ketika kita membangun proses linguistik implementasinya di dalam pembelajaran. Kita lihat dari tujuan pembelajarannya, topik judulnya, deskripsi pembelajarannya, kompetensi dasarnya, indikatornya apa. Nah nanti tinggal kita sesuaikan. Kalaupun perubahan kurikulum itu tidak masalah. Bapak dan Ibu jangan kaget ketika kurikulum berubah. Itu hal yang wajar karena perkembangan teknologi, perkembangan dunia terus-menerus. Kita akan mengikuti bagaimana dimensi itu ada dan nanti akan kita sesuaikan. Itulah kecepatan kita sebagai seorang ilmuwan akan bisa menyesuaikan dan tidak mengeluhkan. Tetapi bagaimana kita selalu mengkritisi, menguatkan ide-ide gagasan itu secara cemerlang. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan bisa melihat bagaimana implementasi yang katakan Mas Imam tadi dalam linguistik terapan dan juga linguistik teori ini akan bisa berdimensi berdampingan sebagai bahan materi pengajaran bahasa dan sebagai proses analisis dalam metodologinya. Dan tentu ini akan menjadi bagian upaya kita untuk bisa melihat ketuntasan berbahasa dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, apa yang katakan Mas Imam tadi, sinergisitas yang kita bangun tentu akan menjadi salah satu bagian penting. Bagaimana dari belajar bahasa, dari belajar linguistik, kita memahami ilmu bahasa dan sastra Indonesia secara umum dan juga secara khusus, secara teoritik dan juga secara praktik. Itu kita lihat dimensinya untuk mampu berbahasa dengan baik, benar dan santun secara lisan dan tulis. Mampu menyampaikan ide dan gagasan di depan publik secara lisan dan tulis. Membangun jiwa nasionalisme melalui bahasa dan sastra Indonesia. Maka 4 komponen ini yang saya titipkan kepada guru, dosen, masyarakat, mahasiswa di seluruh Indonesia. Mari kita bangkit bersama adopsi, menanamkan ini untuk semua multigenerasi NKRI. Nah, sarana ini untuk apa Bapak Ibu? Ini untuk mendukung program pemerintah dari Pak Presiden dan juga Mas Menteri untuk menghasilkan SDM yang unggul, kreatif, inovatif. Maka generasi ini akan didukung lahirnya nanti untuk guru-guru yang melahirkan profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Maka dimensi inilah yang tentu akan dilengkapi dengan keterampilan abad 21, akan dilengkapi dengan komponen yang mendukung di sekolah merdeka, merdeka belajar, kampus merdeka, merdeka belajar. Ini semua akan berintegrasi karena kecepatan, ketepatan, tanggap ing swasono ini menjadi salah satu empan papan lan panggonan yang bisa kita gunakan. Dimensi-dimensi inilah implementasi nyata linguistik dan terintegrasi dengan coding dan teknologi. Kita bisa lihat bagaimana anak-anak generasi muda mengimplementasikan bahasanya dalam kampung YouTuber ini. Ini wujud implementasi linguistik ketika diintegrasikan dengan teknologi. Sekilas hampir sama dengan dusun lainnya, namun yang membedakan dusun kosong dengan dusun lainnya adalah keberadaan mobil dan motor keluaran terbaru. Kendaraan mewah ini diketahui milik para pemuda dusun. Mereka sukses membeli barang mahal dari hasil sebagai YouTuber. Ya, sejak beberapa bulan terakhir para pemuda dusun kosong
Oke, ini dimensi yang tentu saja akan berdampak untuk kita. Maka saya berharap teman-teman, saya pilihkan Jawa Timur karena itu daerahnya Mas Badri, inovatif kreatif karena mengintegrasikan linguistik dengan coding, mengintegrasikan linguistik dengan teknologi, dan ini saya yakin keluarga besar bahasa Indonesia akan mampu menghasilkan literasi, wirausahawan literasi kreatif dalam bidang literasi, bahasa, sastra, dan pengajaran. Dibutuhkan apa implementasi itu? Terampil belajar, terampil berpikir, dan terampil hidup, sehingga akan memiliki hard skill dan soft skill yang berimbang. Maka dimensi inilah yang tentu akan bisa kita lihat, yang dulu kesadaran kita bangun dengan seperti ini, dengan memanfaatkan media seadanya. Guru kita, sapu dimanfaatkan sebagai media. Iya, ayo. Yang lain berangkat. Ambil satu-satu. Ambil, bagus. Ya. Untuk membelajarkan kesatuan dan persatuan. Semua. Ya, bagus. Lagi. Semua. Ambil. Ayo. Yang lain. Bagus. Terus. Ambil. Ayo. Semua. Iya. Oke, ini wujud kecakapan, kecerdasan linguistik yang diimplementasikan dalam pembelajaran. Jadi jangan dikira ketika kita mengimplementasikan linguistik dalam pembelajaran itu apa adanya kita terapkan hanya sekedar frasa, klausa, paragraf, wacana. Bukan. Bagaimana kita bisa mainkan peran dalam implementasi kehidupan yang nyata. Inilah wujud nyata. Bagaimana kita belajar mengimplementasikan dari teknologi di YouTube, di Google, dan lain sebagainya. Ini merupakan kecerdasan hard skill, soft skill dari linguistik yang harus kita bangun. Jadi belajar linguistik harus mampu menunjukkan citraan pengembangan hard skill dan soft skill yang nantinya akan mampu memberikan kontribusi untuk anak negeri. Sehingga mereka betul-betul merdeka dalam menuangkan ide gagasan, merdeka dalam menggapai semuanya. Oke, maka kuncinya adalah peluang dan tantangan yang harus kita lengkapi adalah bagaimana tren pembelajaran yang tentu saja dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu akan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang merupakan integrasinya. Pembelajaran berbasis project based learning dan studi kasus, mengedepankan produk sebagai luaran, melibatkan peserta didik mahasiswa pada dunia usaha dan industri, lalu berorientasi untuk melahirkan pelajar dan mahasiswa Pancasila sebagai calon pemimpin bangsa. Ini implementasi dari pembelajaran linguistik dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Maka pengembangan formula 4C bekal ini harus kita titipkan untuk anak-anak kita, bagaimana berpikir kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif yang didukung dengan bahasa asing dan juga kuasai teknologi informasi. Ini yang akan kita kuatkan hard skill soft skill mereka. Bekali mereka dengan 6 literasi dasar yang nantinya akan mendukung AKM kita, asesmen kompetensi minimal, yang tentu saja ini akan menjadi salah satu bagian penting yang tentu tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Dan ini harus kita lengkapi kekuatan kita dengan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca ini akan memberikan kontribusi dalam Tridharma perguruan tinggi. Dan insya Allah ini akan berdampak untuk kita semua, mendukung lembaga kita, akreditasi kita, dan semua akan memberikan kontribusi nyata dengan 5P yang tadi saya katakan, akan memberikan dampak nyata, dan ini semua akan menjadi dimensi bagaimana implementasi pengembangan Mbah Google ada. Kita bisa lihat bagaimana dimensi literasi digital dan literasi informasi ada. Semua bisa bermanfaat dan berdampak. Maka kita, alumni Bahasa dan Sastra Indonesia, guru dan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia akan memiliki pembeda dan akhirnya menjadi branding, menjadi viral, dan itu menjadi kekuatan kita. Orang-orang bahasa akan menunjukkan citraannya dengan kekuatan dan kompetensi yang nyata. Sehingga harapan saya ini nanti akan bisa kita lihat bagaimana pembeda orang yang memiliki kecerdasan linguistik yang kuat akan mampu dilihat dari penguasaan materinya, dicek karya publikasinya, dirasakan kesantunan berbahasanya, dilihat penguasaan IT-nya, dipastikan menguasai bahasa asing, diteliti kepiawaian dalam menyampaikan ide dan gagasan di depan publik, dicek jejak digitalnya, dicek citasi keilmuannya. Ini akan menjadi salah satu bagian penting yang kita upayakan. Insya Allah karya nyata yang kita hasilkan menjadi salah satu wujud karya nyata yang kita tinggalkan. Apa yang katakan Ustadz Imam Baik Hati, bahwa 3 pahala itu harus kita, 3 amalan kita lakukan, salah satunya ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan itu akan menjadi salah satu bagian upaya kita menjadi anak soleh dan soleha, dan dampaknya kita lakukan bagaimana peninggalan-peninggalan, jejak-jejak yang kita lakukan, bagaimana kita lakukan untuk nilai kemaslahatan umat. Kita melakukan proyek-proyek kemanusiaan, proyek-proyek literasi yang tentu saja akan berdampak untuk umat, dan ini akan memberikan karya nyata. Implementasi linguistik bukan hanya di dalam kelas tetapi dalam kehidupan nyata. Inilah kemerdekaan alam semesta yang tentu saja akan memberikan karya nyata,
kita teladani para generasi sebelumnya, dan akhirnya akan berdampak pada diri kita, karya-karya digital kita, dan tentu saja akan terintegrasi antara daring dan luring dalam kehidupan kita, dan akhirnya ini semua akan bisa kita manfaatkan, semua materi yang tentu bisa kita unduh dari semua website yang disediakan oleh Kemendikbud dan juga dari berbagai kelembagaan. Dan inilah kenyataan real yang tentu saja akan bisa berdampak dan tentu akan menjadi kenyataan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan nyata. Kita tidak ada yang sempurna, masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan, dan tentu semua akan berakhir. Dan disitulah kekuatan kita harus bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai manusia yang tidak sempurna. Tentu saja ini kenyataan yang nyata, dan tentu guru, dosen, semua punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Maka harus kita satu padukan agar menjadi yang terbaik. Terima kasih. Sebagai penutup, saya berharap mari kita terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, karena itu akan menjadi titipan dan amal jariah kita. Matur thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.